Silakan bagi teman-teman yang sedang menyimak apabila ingin bertanya. Alhamdulillah. Saya bacakan kemudian dia bisa dapat yang akan menjawab. Silakan diketik teman-teman. Alhamdulillah. Ada pertanyaan terkait doa kita sampai enggak sih kepada si mayat? Silakan. Jangan didengarkan ada dalil yang mengatakan kalau ada yang didengarkan teman-teman. Karena masih banyak hadis-hadis lain terkait doa-doa yang akan sampai kepada mayit. Ayo silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh nggak sih tahlilan atau bakal sampai nggak di saat kita mengirim doa kepada ahli mayit atau ahli kubur? Ayo silakan yang ingin bertanya. Nanti saya bacakan agar bisa dijawab oleh Kiai Haji Saleh Abdul Aziz Al-Hafiz atas apa pertanyaan panjenengan. Ayo, silakan diketik teman-teman. Sepertinya nggak ada yang nanya ya. Terkait ada dalil mengatakan kalau bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, itu bagaimana ya cara mengantisipasi daripada doktrin semacam itu? Ya, jadi itu hadis Nabi, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Maka teks hadis itu harus dipahami pakai kaidah usul fikih. Dalam kaidah usul disebutkan bahwasanya kulun yang ada dalam hadis kullu bid'atin dhalalah itu kulun bimakna ba'dun. Kulun yang artinya itu sebagian. Jadi bukan semua bid'ah tersesat dan tersesat di neraka. Bukan semua, tapi sebagian. Kullu bid'ah ay bimakna ba'dun. Sebagian daripada bid'ah itu sesat dan yang tersesat itu di neraka. Apa itu maksudnya sebagian? Yaitu segala macam-macam perbuatan maksiat yang dulu Nabi tidak mengerjakan, maka itu bid'ah. Seperti Nabi tidak pernah pakai celana pendek, tidak menutup aurat, itu bid'ah. Bid'ah yang kemudian tersesat. Jadi jangan dipahami seluruh bid'ah, bukan seluruh bid'ah, tapi sebagian bid'ah itu tersesat dan sebagian yang tersesat itu di neraka. Ini ada yang dan semua yang tersesat itu di neraka. Bagaimana teman-teman atas jawaban Kiai Saleh Abdul Aziz terkait pertanyaan saya tadi? Ini ada yang bertanya dari Mas Bocah Kalem, beliau bertanya begini ya, bagaimana guru bila kita tidak haji tetapi kita ada panggilan haji? Ini gimana maksudnya pertanyaan ini? Tidak haji tapi ada panggilan haji. Iya. Tidak, kemungkinan tidak bisa haji tetapi ada panggilan haji dalam hatinya. Ada keinginan, kemungkinan semacam itu. Ini karena pertanyaan jadi mungkin perlu kita debatkan. Jadi haji itu panggilan Allah. Orang berhaji, orang berumrah itu panggilan Allah. Sebagaimana kematian. Kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mati, matilah dia. Kalau dia dapat panggilan Allah untuk haji, untuk umrah, maka dia pasti mendatanginya walaupun dalam kondisi yang tidak punya apa-apa. Maka banyak kisah orang haji tidak mengeluarkan uang. Karena kalau orang itu sudah dipanggil oleh Allah, yang menyiapkan keperluannya itu Allah. Maka dikatakan bahwasanya keperluan yang dihantar, yang menghantar, yang mencukupinya. Jadi maknanya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk datang, maka nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan prosesnya. Jadi kalau orang itu tidak berangkat haji, tapi ada panggilan haji. Kalau dia dapat panggilan haji, pasti dia berhaji. Mungkin kalau dia belum berangkat,
masih punya keinginan dalam hati untuk berhaji tapi belum berangkat haji, maka keinginan itu sendiri pun juga kita syukuri. Karena bagian daripada nikmat adalah menginginkan perkara yang baik. Maka kebaikan itu ketika diinginkan, ada keinginan kebaikan dalam hati, walaupun belum dikerjakan, dia sudah dapat 1 pahala. Kalau nanti bisa dikerjakan, maka dilipat ganda 10 dan seterusnya tergantung keikhlasan. Maka kita ini dalam hidup, walaupun hanya sekedar keinginan, misalnya ingin haji walaupun belum berangkat haji, keinginan terus diperbaharui lagi, ingin umroh, ingin tahajud, walaupun belum bisa tahajud tapi ingin terus ingin sholat berjamaah di masjid, ingin baik begitu. Maka di antara doa adalah, ya Allah, letakkan di hatiku keinginan-keinginan kepada yang baik-baik. Jangan sekali-kali engkau meletakkan di hatiku keinginan terhadap yang buruk-buruk. Kenapa? Karena keinginan itu juga amalan. Amalannya hati adalah ingin yang baik, itu amalannya hati, dan itu berpahala yang besar juga. Masya Allah, semoga yang bertanya tadi diberi rezeki oleh Allah SWT, keinginan-keinginannya terwujud, cita-citanya terwujud, ingin haji nanti berangkat haji insya Allah. Silakan yang mau berangkat haji, berangkat umroh, mari kita bergabung di travel kita PT Khidmah Haramain Indonesia. Kita akan berangkat bersama hamba-hamba Allah sebanyak-banyaknya untuk sowan bareng-bareng, sowan sama Rasulullah. Ini ada pertanyaan yang luar biasa terkait dengan konteks pembahasan kita pagi ini. Gimana? Ahlan masalan Ibu Neni. Ahlan bik. 23, Masya Allah, pertanyaannya ini luar biasa. Ya. Ya, saya berbela-sungkawa atas berpulangnya putra atau putri Ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan amin. Putra atau putri Ibu amin. yang terbaik di jannah Allah aja. Amin. Nah, pertanyaan beliau Ibu Nelly 22-23 begini ya, kenapa saya tidak pernah bermimpi bertemu dengan anak saya yang sudah 5 bulan meninggal, padahal saya selalu kirim doa kepada anak saya ya. Ini bagaimana? Jadi tidak bermimpi itu bukan suatu keburukan. Tidak bermimpi itu bukan suatu perkara yang perlu kita paksakan supaya kita bermimpi. Saya punya ibu, ini saya cerita pribadi saya. Sejak ibu saya meninggal dunia, Allahumma 2007, saya baru bermimpi sampai sekarang itu baru bermimpi 1 kali di saat hari kematian beliau pada hari yang ketiga. Sampai sekarang belum pernah bermimpi-mimpi lagi. Jadi mimpi itu adalah di saat kita tidur, ruh kita itu bertemu dengan ruhnya orang-orang yang sudah meninggal. Nah, itulah mimpi. Maka ada mimpi yang baik, ada mimpi yang buruk. Kalau mimpi-mimpi yang baik, misalnya ketemu orang soleh, dapat nasihat, ketemu dengan anak kita, kemudian dalam mimpi melihat anak kita itu senang, bahagia, bergembira. Ada satu kisah. Ketika Al-Imam Al-Ghazali meninggal dunia, maka ada muridnya bermimpi ketemu Al-Imam Al-Ghazali. Maka dalam mimpi itu muridnya bertanya, "Wahai Syekhul Imam, Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali, setelah engkau meninggal, wafat, bagaimana tanggapan dan sikap Allah kepada engkau, penghormatan Allah kepada engkau?" Maka dalam mimpi itu, ketika ditanya begitu oleh muridnya, Al-Imam Al-Ghazali menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati aku, memasukkan aku ke dalam surga. Tetapi ternyata bukan karena ilmuku, bukan karena ibadahku yang banyak. Maka muridnya penasaran, lalu sebab apa wahai Syekh? Sebab sayangku kepada seekor lalat. Di saat ketika dulu saya menulis kitab Ihya, lalu kemudian ada lalat hinggap di tinta. Nah, orang dulu itu, para hadirin,
Dulu kalau orang dulu nulis Quran, nulis hadis, nulis kitab, nulis apa-apa itu bukan sebagaimana pensil seperti sekarang. Tinggal nulis begitu. Dulu enggak, dicelupkan itu, dicicilkan. Ke tinta baru nulis. Setelah basah baru tulis. Ketika Al-Imam Al-Ghazali hendak mencelupkan pena pensil pena tadi ke dalam tinta, maka ditengoknya di tinta itu ada lalat. Maka Al-Imam Al-Ghazali di saat itu tidak jadi mencelupkan pena tadi di tinta tadi, karena sayang dengan lalat tadi, biarlah dia minum sampai kenyang, sampai dia pergi sendiri. Maka ketika saya menghadap sama Allah, Allah merahmati saya karena sebab sayangnya saya kepada seekor lalat itu. Untuk itu ini hadirin. Jadi ini mimpinya muridnya Imam Al-Ghazali di saat Al-Ghazali sudah wafat. Jadi ini juga jadi pelajaran bagi kita. Itulah yang dimaksud Allah dalam hadis qudsi, irhamu ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang sayang akan disayang oleh Allah. Maka kita sayangi makhluk-makhluk Allah karena Allah. Kesimpulan daripada pertanyaan itu, nggak usah sedih ibu dengan anak yang sudah meninggal dunia. Ibu pengen ketemu dalam mimpi, kemudian tidak ketemu, nggak apa-apa. Ibu tetap kirim Fatihah. Ibu tetap kirim Yasin, Fatihah. Begitu juga yang lain, misalnya pengen ketemu sama ibunya, sama orang tuanya, ayahnya yang sudah meninggal dunia. Karena mungkin sekarang sudah taubat, sehingga menyesal dulu ketika hidupnya sering marah-marah sama ibu, marah-marah sama bapaknya. Bahkan pernah mukul, pernah nendang ibu dan bapaknya. Belum minta maaf, keburu meninggal bapak dan ibunya. Maka menyesal dia. Sehingga pengen ketemu dalam mimpi, mau minta maaf. Terus tidak ketemu-ketemu dalam mimpi itu. Gimana cara minta maafnya? Oh, sudah cukup cara minta maafnya itu dengan seorang anak tadi menjadi anak yang soleh, anak yang taubat, rajin sholat 5 waktu, sering baca Yasin, Fatihah, itu sudah cukup. Bergembira bapak dan ibunya sudah memaafkan di alam kubur. Seandainya diperdengarkan kegembiraannya, mereka akan mengatakan, wahai anakku, aku maafkan kamu selama dulu kamu masih hidup nakal, nyakiti saya. Aku senang kamu sekarang taubat, kamu sekarang berubah, kamu sekarang seluruh amalan-amalan kamu itu diberikan kepada saya oleh Allah. Saya maafkan kamu, saya bergembira. Begitu kalau diperdengarkan itu ngomongnya begitu ahli kubur itu. Cuman kita memang tidak dengar. Makanya disebut ke dalam riwayat bahwasanya ratapan-ratapan orang di kubur itu didengar oleh seluruh makhluk illa tsaqalain, kecuali 2 makhluk. Al-jinnu wal insu, manusia dan jin yang tidak mendengar. Oh, semua mendengar, ayam-ayam mendengar, semua mendengar. Ini banyak pertanyaan gimana ya, banyak sekali. Oh, silakan sampaikan dulu pertanyaan. Untuk Ibu Nelly 2223, alhamdulillah sudah dijawab di Sholatul Aziz. Alhamdulillah. Diikuti TikToknya Pikir Akhiratnya disukai. Ini juga YouTube-nya Cahaya Kalam Ilahi diikuti. Insya Allah ini informasi-informasi yang baik. Nanti setelah diikuti, di subscribe, diikuti semua, dengarkan di situ. Insya Allah mudah-mudahan dapat kebaikan insya Allah. Nah, terkait jawaban dari yang di Sholatul Aziz tadi, Ibu Nelly, dapat saya petik 2 hal. Yang pertama, di saat anak ibu atau putri ibu yang telah meninggal dunia ada kesalahan kepada ibu atau bapak, silakan dimaafkan dengan penuh keikhlasan. Dan kedua kalinya Allah Subhanahu wa taala pasti akan merahmati almarhum atau almarhumah putri Ibu Nelly insyaallah. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Suwasetia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Bapak Suwasetia. Kalau ada orang kirim pahala, itu ahli kubur tahu gak siapa orang yang sudah kirim pahala untuk si mayat? Masya Allah. Ini jawaban pertanyaan luar biasa. Ya. Bapak Suwasetia, Masya Allah. Masya Allah, Bapak Suwasetia. TikTok Pikir Akhirat Suwasetia. TikToknya Suwasetia ya.
Jadi atas pertanyaan itu kembali kepada satu hadis bahwasanya innal mayyit yasma'u qur'a ni'alihim man hadaru. Sesungguhnya mayit di alam kubur mendengar bunyi sandalnya orang yang ngantar ke kuburan, yang datang di kuburan. Itu bunyi sandalnya didengar. Bunyi sandalnya didengar. Kalau bunyi sandalnya orang yang menziarahi kuburnya, yang datang di kuburnya itu dengar, tentunya bacaan Al-Quran yang dibaca di atasnya juga didengar. Doa yang dipanjatkan di dekatnya juga didengar. Kalau dia mendengar suaranya, maka dia pun juga tahu siapa yang datang. Maka ketika orang itu meninggal dunia, mayit itu tahu siapa yang mandikan, siapa yang ngimami sholat jenazahnya, siapa yang memikul keranda ke kuburannya, siapa yang menurunkan jasadnya ke alam kubur. Itu semua mayit itu tahu. Jadi kesimpulan, mayit itu tahu siapa yang mensolatkan, siapa yang yang memandikan, siapa yang datang di alam kuburnya berziarah. Maka ketika Sayyidina Umar ibnul Khattab ziarah kubur, disebutkan dalam kitab Hayatus Sahabah, maka Sayyidina Umar mengatakan, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin antum salafuna wa nahnu bikum taba mal khabaru indakum wal khabaru indana anna dawrakum qad sukinat wa amwalakum qad furriqat wa azwajakum qad tazawwajat mal khabaru indakum. Fasami'a Sayyidina Umar sautan wal khabaru indana annama qaddamna wajadna wa ma akalna robihna wa ma tarukna khusirna. Nah ini. Jadi ketika Sayyidina Umar ziarah kubur, maka Sayyidina Umar mengatakan, keselamatan untuk kalian semua orang-orang di kubur ini. Kalian telah mendahului kami menghadap Allah, dan kami yang masih hidup suatu saat akan menyusul kalian juga menghadap kepada Allah. Ada berita apa dari kalian semua? Mal khabar indakum. Ada berita apa dari kabar kalian semua yang sudah meninggal dunia untuk kami yang masih hidup? Ada berita apa? Wal khabaru indana. Adapun berita dari kami yang masih hidup untuk kalian yang sudah mati. Anna daurakum qad sukinat. Berita yang pertama, anna daurakum, bahwa rumah kalian yang kalian bangun qad sukinat, sudah ditempati oleh penghuni baru. Wa azwajakum qad tazawwajat. Berita yang kedua, istri kamu sudah menikah lagi atau suami kamu sudah menikah lagi. Wa amwalakum qad furriqat. Dan harta benda yang kalian kumpulkan qad furriqat. Sungguh harta itu sudah dibagi-bagi kepada ahli waris. Mal khabar indakum. Lalu sekarang ada berita apa dari kalian semua yang sudah mati untuk kami? Fasami'a Umar sautan. Lalu Sayyidina Umar dengar suara. Masya Allah. Apa suaranya? Annama qaddamna wajadna wa ma akalna robihna wa ma taraknahu khosirna. Berita kami dari orang yang sudah meninggal dunia di alam kubur, bahwasanya ma qaddamna wajadna, apa saja yang dulu kami kirim ke alam akhirat berupa amal-amal, sedekah dan segala macam-macam, wajadna, kami semua dapat menjumpai di alam kuburnya, ada semua. Apa yang dulu kami sholat, ada balasannya di kubur. Apa yang kami sedekah, ada balasannya di kubur. Ma qaddamna wajadna wa ma akalna robihna. Kemudian yang kedua, apa yang dulu kami makan di dunia, beruntung kami sempat makannya, sempat menggunakannya. Tetapi berita yang ketiga yang menjadi ratapan kami para penghuni kubur, wa ma tarukna khosirna, apa yang kami tinggalkan belum dikirim ke akhirat, saya rugi. Taunya begini, aku kirim semua dulu. Rugi saya ketika hidup, gak ngerti saya. Akhirnya banyak benda-benda sama yang belum saya kirim. Makanya saya minta hidup lagi. Mau kukirim semua kalau tahunya begini. Masya Allah. Ini gimana? pertanyaan kembali Kiai. Masih terkait
di bulan Ruah ini. Gimana? Sebentar saya mau nampang dulu insya Allah. Pertanyaan dari Bapak Dedi Suryadi, dia bertanya, kegiatan di masyarakat banyak terjadi di bulan Ruah ini mengadakan acara tahlil Yasin, itu menurut dalilnya gimana ya? Mohon dijelaskan. Ya, tadi kan sudah disampaikan bahwasanya termasuk yang ditunggu orang mati itu adalah as-sadaqatu wa tilawatul Quran wa yasin wa tahlil. Sedekah, bacaan Al-Quran, bacaan Yasin, bacaan tahlil. Fa idza lahiqathu kanat ahabbihi minad dunya wa fiha. Kalau itu dihadiahkan kepada orang mati, maka orang mati itu senang dapat kiriman Fatihah, Yasin, tahlil dan sedekah. Tadi lebih senang daripada orang hidup mendapatkan dunia dan segala isinya. Kemudian juga kata Al-Imam An-Nawawi tadi bahwasanya Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi, qiraatu Yasin indal mayyit takhfifun anhu wa rahmah. Bacaan Yasin untuk mayit itu menjadi peringan daripada azab. Kalau azabnya sudah nggak ada, mendapatkan rahmat semakin ditinggikan. Itu dalilnya. Semestinya pembacaan Yasin dan amalan-amalan itu bukan dikhususkan di bulan Sya'ban saja, tetapi seluruh bulan setiap saat. Jangan nunggu mau buat ruahan, ngundang tetangga untuk baca Yasin tahlil pas ketika bulan Sya'ban saja. Bulan-bulan yang lain pas ada rezeki, potong kambing, potong sapi, lalu kemudian sampaikan hajat, mengundang bapak-bapak, ibu semua sekalian yang hadir. Insya Allah ini kirim bacaan Yasin dan tahlil untuk leluhur-leluhur kami. Jadi walaupun bukan di bulan Sya'ban saja, ya di bulan Sya'ban bagus lebih bagus kalau di bulan-bulan yang lain juga. Jadi intinya pahalanya amalan untuk orang mati itu sampai. Begitu yang dipahami dari penjelasan para ulama. Ada lagi? Silakan teman-teman yang bertanya. Masya Allah, semakin seru. Silakan. Santai-santai saja, santai. Bulan Ruah, silakan yang ingin bertanya. Bulan Ruah ini banyak amalan-amalan. Ini bulan yang sangat mulia, mendekati bulan Ramadan, teman-teman. Ayo silakan. Ini banyak amalan terkait untuk mengirim jenazah atau segala macam. Ini pasti dikabulkan Allah Subhanahu. Ayo bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan, teman-teman. Nanti saya bacakan biar dijawab oleh Kiai Soleh Abdul Aziz Al-Hafiz. Alhamdulillah. Dari Alhamdulillah. Sambil ditap-tap layarnya, baca salawat, sallallahu alaihi Muhammad. Ya siap. Saya bacakan alhamdulillah Bapak Poni. Poni apa sih? Peta itu misalnya. Poni Piret. Beliau bertanya begini Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Bang, saya pikir dunia dulu saja baru akhirat. Oh. Aku perbaiki hablum minan nas. Masalah hablum minallah itu urusan saya dengan Allah. Itu bagaimana untuk jawabannya Kiai? Mohon dijelaskan. Ya, ketika kita di dunia ini perbaiki dua-duanya. Hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah itu memperbaiki urusan hubungan kita dengan Allah, itulah kategori amal akhirat, perbaiki sholatnya, perbaiki ibadahnya. Kemudian hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia di dunia ini. Jadi dalam hal ini urusan dunia dan akhirat itu minimal seimbang. Itulah yang kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka untuk urusan ini harus kita pikirkan bareng-bareng. Urusan dunia ya kita pikirkan bagaimana dunianya menjadi barokah. Urusan akhiratnya juga dipikirkan bagaimana sebelum sampai di akhirat kita sudah baik di dunia ini. Banyak orang salah sangka bahwasanya di dunia kok mikir akhirat katanya. Di dunia mikir dunia, akhirat nanti di akhirat loh. Kalau sudah sampai di akhirat, bukan waktunya untuk mikir akhirat. Akhirat itu kapan? Akhirat itu di saat sakaratul maut, kemudian kita mati, itulah awal daripada akhirat. Ini kalau kita sudah mati, kita nggak bisa mikir akhirat.
Jadi kematian itu bukan untuk tempat kita beramal memperbaiki diri. Di sana sudah tempat untuk menerima hasil balasan atas amal yang kita kerjakan di dunia. Jadi menurut saya dari pertanyaan itu perlu diperbaiki. Jadi kalau mau memperbaiki urusan dunia, kemudian nanti apa tadi pertanyaan tadi? Sebentar ya, kita ulang lagi pertanyaan dari Bapak Onyx. Beliau bertanya begini ya, mohon maaf kan katanya. Iya. Saya pikir harus mengejar dunia dulu saja, baru akhir. Oh iya. Aku perbaiki hablum minannas. Iya. Kemudian baru hablum minallah. Jadi berikan maksudnya. Iya. Jadi keliru. Yang diutamakan itu justru hubungan kita dengan Allah. Kalau orang baik hubungannya dengan Allah, Allah perbaiki dengan sesama makhluk Allah. Maka ada hadis begini. Man aslaha ma bainahu wa bainallah. Jadi aslahallah ma bainahu wa bainallah. Jadi pertama yang harus kita utamakan adalah barang siapa memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan sesama makhluk Allah. Jadi perbaiki dulu yang pertama hubungan kita dengan Allah, baru nanti Allah perbaiki hubungan dengan sesama makhluk Allah. Bukan dibalik, abang. Bukan perbaiki hubungan sesama makhluk Allah, urusan dengan Allah nanti, tidak. Tapi itu tahap pertama itu perbaiki hubungan dengan Allah. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallah ma bainahu wa bainan-nas, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Jadi kalau orang itu tidak baik hubungannya dengan Allah, dia tidak akan baik hubungannya dengan sesama manusia. Maka tidak dari manusia dulu, tapi perbaiki hubungan dengan Allah dulu. Jaga sholat 5 waktu. Nanti kalau orang baik hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan sesama makhluk-makhluk. Jadi pertama itu kuncinya man wajadallah wajada kulla syai' wa man faqadallah faqada kulla syai'. Siapa sudah baik hubungannya dengan Allah, maka dia mendapatkan segala-galanya. Mata melihat menjadi pahala, telinga mendengar menjadi pahala, mulut bicara jadi pahala karena baik hubungan dengan Allah. Tapi kalau orang itu tak baik hubungan dengan Allah, itulah orang yang tertutup mata hatinya, maka tidak mampu lagi mendengarkan nasihat kebaikan, mata tak lagi melihat kebaikan orang, telinga tak mampu lagi mendengar nasihat. Nah itu, ketika tak baik hubungan dengan Allah, maka rusak segala-galanya. Allah. Gimana Bapak Konik? Insya Allah sudah jelas ya? Boleh Bapak Konik bisa memberikan komentar atas penjelasan tadi. Kalau saya petik kesimpulan Bapak Konik, artinya kita harus memperbaiki yang pertama hubungan kita kepada Allah Jalla, kemudian hablum minannas kepada manusia, dan ada satu lagi hablum minal alam. Di saat kita bisa berbaik kepada manusia, kepada Allah, wajib hukumnya kita harus berbaik kepada manusia. Di saat kita bisa berbaik kepada manusia, Allah akan ridho di saat kita bisa berbaik kepada alam. Mungkin ya. Jadi intinya kalau orang itu baik hubungannya dengan Allah, menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, otomatis orang tersebut akan baik hubungannya dengan sesama makhluk Allah. Otomatis. Jadi yang diperbaiki pertama kali hubungan kita dengan Allah, seperti urusan sholat. Maka dikatakan bahwasanya innama masalul shalawatil khamsi kamasali ra'si 'alal jasad. Sesungguhnya perumpamaan sholat 5 waktu itu seperti perumpamaan kepala pada badan. Jadi harganya seorang manusia itu ketika punya kepala. Harganya orang hidup ketika punya sholat. Seluruh amalnya berharga di sisi Allah kalau dia punya sholat. Kalau dia tidak punya sholat 5 waktu, seluruh amalan-amalan besar tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana jasad manusia ada tangan, ada kaki, tapi nggak ada kepala. Buat apa nilai suatu jasad kalau tidak ada kepalanya? Tapi kalau ada kepala, Masya Allah, walaupun orang dia ini tidak punya kaki, dianggap orang, Masya Allah, kamu ini siapa? Tidak punya kaki, tidak punya tangan. Tapi kalau orang itu tidak punya kepala, walaupun punya kaki, punya tangan, nah itu istilahnya hantu yang menakut-nakutkan. Intinya perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka dengan otomatis
Orang yang baik hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan sesama makhluk-makhluk Allah. Bahkan bukan sekedar diperbaiki hubungannya dengan sesama makhluk Allah, segala rizki yang diberikan Allah jadi barokah. Maka orang yang taat, rizkinya pasti barokah. Matanya itu pasti mata yang baik itu, dan seterusnya dan seterusnya. Masya Allah. Kita lanjutkan, banyak sekali pertanyaan gimana Kiai. Silahkan. Mas Arief pagi ini Ya. sumber ilmu. Masya Allah. Silakan. Termasuk saya sebagai pembaca. Siap. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan dasaran Bapak. Ahlan bik. Pak Jambon. Iya, Pak Jambon ada. Saya bertanya begini Kiai. Sambil ditap-tap layar, sambil didukung. Masya Allah. Ada beberapa channel ayo diikuti di YouTube, ada Cahaya Kalbu Ilahi, kemudian ada Jalan Dakwah Official. Jalan Dakwah ya. Di TikTok ada Abu Khair, kemudian ada Fikir Akhirat. Ayo diikuti. Di Facebook juga ada. Masya Allah. Abu Khair. Kemudian ada Haji Soleh Abdul Aziz. Masya Allah. Ikut semua media, kita akan live sebentar. Masya Allah. Terus. Ini ada pertanyaan dari Bapak Jambunada, kita bacakan Kiai. Bagaimana nih saya baca? Silakan. Mungkin kurang ini ya, kurang apa ya? Ini membuka hati kita semua untuk bermurah kepada siapapun. Masya Allah. Pertanyaan Bapak Jambunada ini, Masya Allah. Berarti panjenengan punya hati yang lembut, begitu perhatiannya dengan tetangga kanan. Masya Allah. Semoga sifat-sifat yang ada Pak Jambun tadi ada pada kita semua. Perhatian dengan tetangga, memikirkan orang lain. Begini pertanyaannya, Kiai. Gimana? Banyak di antara kita yang seperti orang beriman nih, tetapi saya yakin terkadang 100 meter di sekitar kita masih banyak orang susah. Tapi kita kenapa menutup mata? Padahal kita orang beriman itu bagaimana ya? Itu senada dengan hadis Nabi. Nabi bersabda, "Laisal mu'min billadhi yashba' wa jaruhu ja'i'un ala jambi." Laisal mu'min, bukan orang yang beriman, kata Nabi. Billadhi yashba', orang yang dia kenyang, wa jaruhu, sedangkan tetangganya ja'i'un ala jambi, kelaparan. Jadi itu bukan orang beriman, kata Nabi. Orang beriman itu selalu memikirkan orang di sekitarnya. Nggak mau ada tetangganya kelaparan, apalagi istri dan anaknya. Jadi kalau ada orang tidak peduli dengan tetangganya, nggak peduli dengan istri dan anaknya, dibiarkan dalam kelaparan, maka tertolak kebaikannya. Untuk itu, Masya Allah, laisal mu'minu billadhi yashba' wa jaruhu ja'un ala jambi. Bukan orang beriman, kata Nabi. Ini penilaian Kanjeng Nabi Muhammad. Bukan orang beriman yang sempurna imannya, billadhi yashba', orang yang dia kenyang, wa jaruhu ja'un ala jambi, sedangkan tetangganya kelaparan. Jadi orang beriman itu gimana? Orang beriman itu orang yang memikirkan tetangganya yang kelaparan tidak lapar, maka dia berbagi. Ada Jumat barokah, minimal seminggu sekali hari Jumat, bagi-bagi beras, bagi-bagi uang, bagi-bagi nasi bungkus. Masya Allah, begitu. Maka kita cek tetangga-tetangga kita ini, siapa yang kira-kira perlu bantuan, kita bantu. Maka kita minta rezeki kepada Allah itu, rezeki yang Allah berikan kepada kita itu cukup, bahkan menjadikan tetangga kita tercukupi dengan rezeki yang Allah bagi dengan kita. Kita dibagi oleh Allah, lalu kita berbagi dengan hamba-hamba Allah. Ini jadi orang yang dermawan, Masya Allah. Maka sakho, ada sakho. Sakho itu syajaratun fil jannah. Sakho itu artinya dermawan. Di dalam surga ada satu pohon namanya sakho, pohon sakho. Tidak henti-hentinya orang yang di dunia ini selalu berbuat dermawan, melainkan dia selalu bergelantungan dengan ranting pohon sakho, yaitu amalan dermawan yang ada di dunia ini. Kita dermawan berbagi, maka nanti ketika masuk di akhirat, dia ini akan menikmati buah pohon sakho itu. Masya Allah. Gimana? Bagaimana Bapak Jambunada? Jawaban dari Yai Soleh Abdul Aziz. Kalau belum puas silahkan diketik kembali di bawah. Tapi saya yakin panjenengan mempunyai hati yang lembut, hati yang baik. Memang gaya Al-Quran kami dikatakan, wa mimma razaqnahum yunfikun, Masya Allah. Semacam itu.
Allah menyuruh kita, bisa kita berrezeki pasti kita akan menginfakkannya. Masya Allah. Berarti panjenengan memenuhi daripada perintah Allah. Semoga bisa istiqomah, selalu berbagi. Kita ini tidak boleh jadi orang pelit. Kita harus menjadi orang yang dermawan. Dermawan dengan apa? Dermawan dengan hartanya, dermawan juga dengan ilmunya. Jadi kalau ada orang bertanya, kita tahu tidak boleh kita menyimpan ilmu. Maka Nabi bersabda, katimul ilmi yal'anuhu kullu syai'. Orang yang menyimpan ilmu dilaknat oleh seluruh makhluk. Maka dari tadi kita menyampaikan ini dermawan dengan ilmu, bersedekah dengan ilmu. Mudah-mudahan bisa diambil ilmu-ilmu ini, diambil kemudian diamalkan oleh seluruh para penggemar, para pengepen setia di Majelis Fikir Akhirat dan YouTube Kalamullah. Terus silahkan. Jangan biarkan ada pertanyaan yang tidak dibaca. Silahkan dibaca. Ayo silahkan Neng. Ini pertanyaan ini kita kasih kesempatan. Sambil ditap-tap layarnya biar penontonnya masuk. Silahkan. Bisa panjenengan juga mengikuti di offline uploadan melalui di channel YouTube Yahya Kalam Ilahi, kemudian ada Jalan Dakwah Official, kemudian bisa nonton di live via TikTok di Fikir Akhirat, kemudian Abu Khair, kemudian ada juga sosial media Facebook Haji Saleh Abdul Aziz, kemudian Abu Khair. Silakan diikuti, nanti kita akan live setiap waktu. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Ini dari Bapak siapa ini? Bentar. Tulisan. Bapak Oman 313, Kiai. Dia bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mohon penjelasan tentang pinjaman di bank BSI. Mohon penjelasannya. Ini terkait riba sepertinya, Kiai mau menjelaskan. Ya, jadi Indonesia ini termasuk negara yang belum mempraktekkan secara total hukum-hukum syariat. Maka solusinya kalau kita ini ingin meminjam uang di bank, maka ambillah bank yang di situ ada sistem syariatnya. Kalau ada sistem syariatnya, entah bank itu apa aja, bank BSI atau bank BRI Syariah, bank BCA Syariah, bank Mega Syariah, dan semuanya itu nggak apa-apa, kan di situ ada transaksi yang istilahnya murabahah, mudharabah, bagi hasil dan keuntungan. Maka margin yang ada di situ itu bukan bunga, tetapi keuntungan. Bunga itu, riba itu terjadi hanya di dalam simpan hutang piutang. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Hutang yang kemudian menghasilkan untung, maka itu riba. Untung dari hutang itu riba. Tapi kalau untung itu bukan dari hutang, tapi dari transaksi jual beli dan akad yang murni, maka itu keuntungan tadi bukan riba, tapi keuntungan itu adalah ribah, keuntungan daripada transaksi jual beli. Jadi untuk itu di dalam bank BSI tadi boleh, tak apa-apa. Karena bank syariah Indonesia atau bank-bank yang lain yang mempraktekkan sistem syariah. Begitu, insya Allah. Aman dari riba kalau dari bank syariah, insya Allah. Nah, demikianlah jawaban dari Abdul Aziz, Bapak Oman 313. Kemudian ini sepertinya dari saudara kita dari pihak agama sebelah, dari Nasrani. Oh, silakan. Beliau sangat senang sekali, Kiai, mendengarkan kajian kita. Masya Allah. Selamat pagi Bapak Bilter Sihomdimu. Masya Allah. Ya, semoga panjenengan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Atas dukungannya. Walaupun mungkin kita sedikit berbeda akidah, tapi beda akidah tidak apa-apa. Bertahap. Yang penting saling mendukung, saling cinta mencintai karena Allah sesuai dengan agamanya. Kalau tidak karena Allah, karena sesama manusia, kita ini cucunya Nabi Adam, selama masih hidup berkesempatan untuk berbuat baik semuanya.
menghendaki kebaikan semuanya. Insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan asbab hidayah untuk kemudian selamat dunia dan akhirat. Iya, saya ucapkan salam kepada Bapak Peter Sombing, salam. Mudah-mudahan panjenengan ikuti terus kajian-kajian kami. Amin. Bukan karena kita berbeda akidah, tetapi kita petik daripada apa yang disampaikan. Ini kalimat kebaikan semua Bapak Sombing. Ayo ditingkatkan lagi. Gimana pertanyaannya? Pertanyaan ya mungkin nanti disinkronkan saja ke antara keyakinan dari mungkin Nasrani dengan kita Islam. Gimana pertanyaannya? Di saat orang gagal iman, apakah di akhirat bisa masuk surga ya? Ya. Kalau menurut keyakinan kita bagaimana? Oh iya. Ini bagaimana? Orang yang gagal dalam iman, apakah ada kesempatan untuk masuk surga? Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kita ke alam dunia ini telah ada proses sebelumnya, yaitu alam. Ada alam, dua alam sebelumnya. Sebelum kita datang ke dunia ini, yang pertama alam ruh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia ini yang sekarang kita ada. Maka alam dunia ini adalah ujian Allah terhadap pelajaran yang sudah disampaikan Allah di dalam alam ruh. Ketika kita berada di alam ruh, maka Allah SWT memberikan pelajaran, bertanya kepada seluruh para arwah, mulai ruhnya Nabi Adam sampai manusia terakhir. Apa itu pelajarannya? Allah bilang, alastu bi rabbikum. Bukankah saya adalah Tuhan kalian? Kata Allah kepada para arwah. Maka di saat di alam ruh tadi, semua arwah serentak menjawab. Qalu bala. Qalu alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhanku. Jadi ketika di alam arwah itu, semua beriman kepada Allah. Nggak ada yang menentang. Semua Tuhannya satu, Allah. Lalu kemudian dari alam ruh ini, ditaruhlah ruhnya di dalam janin. Ketika bayi berada dalam kandungan ibu 4 bulan, ditiup ruhnya ditaruh. Maka hiduplah bayi di alam rahim tadi sampai dia kemudian keluar dari alam rahim 9 bulan 10 hari menjadi bayi. Nah, ketika jadi bayi inilah ujian. Apakah sama dengan pengakuan keimanannya ketika di alam arwah, ruh, masih menyembah Allah atau selainnya? Ini menurut keyakinan orang Islam, mereka punya Quran. Dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasanya inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima Allah adalah Islam. Maka agamanya seluruh para nabi itu adalah Islam. Agamanya Nabi Adam, Islam. Agamanya Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Isa juga Islam. Agamanya Nabi Isa itu Islam. Maka selain Islam, selain agamanya para nabi, itu agama yang keliru. Termasuk orang yang kemudian nyembah salib. Ini menurut pemahaman orang Islam. Kenapa dia menyembah salib? Karena dia berkeyakinan bahwasanya yang disalib di tiang gantung itu adalah Isa. Maka Al-Quran memberikan pembelaan terhadap keyakinan ini bahwa itu keliru. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Nabi Isa yang diyakini disalib di tiang gantung itu, ma qataluhu wa ma salabuhu. Nabi Isa itu tidak mati dibunuh, Nabi Isa tidak mati disalib, tetapi yang mati terbunuh dan disalib, walakin subbiha lahum, dia adalah orang yang diserupakan wajahnya dengan wajah Nabi Isa, kemudian dia ditangkap dan kemudian dia disalib di tiang gantung. Siapa dia? Dia muridnya Nabi Isa yang berkhianat. Adapun Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Ini menurut keyakinan umat Islam, sehingga Nabi Isa sampai sekarang tidak wafat, tidak meninggal, tapi dipindah tempat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat ke surga. Nanti kemudian diturunkan di akhir zaman menjadi tanda-tanda kiamat kubro. Dialah kemudian Isa yang kemudian membunuh Dajjal.
Nah, jadi kesimpulan kalau orang gagal iman, maksud iman itu tidak menyembah Allah, maka gagal, sehingga dia itu menurut keyakinan umat Islam, orang yang tidak menyembah Allah, tidak beragama agamanya para nabi, maka dia adalah orang-orang yang tersesat. Sehingga Allah SWT menyiapkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar jelas per tempat itu, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang yang takwa hanya nyembah Allah dimasukkan surga. Wasiqal ladzina kafaru, orang yang dia kafir tidak menyembah Allah, dia tidak mentuhankan Allah, tidak menyembah agamanya para nabi. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, maka tidak ada kesempatan untuk masuk surga. Tempat mereka adalah jahanam, neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita yakini. Ini menurut keyakinan kita orang beragama Islam. Jadi kalau sudah keburu mati tidak menyembah Allah, maka tidak ada kesempatan lagi untuk kemudian masuk surga. Dan ini ditegaskan Allah juga dalam Al-Quran tentang cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa makana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam suatu hari mendoakan supaya ayahnya ini diampuni oleh Allah. Lalu kemudian Nabi Isa dapat wahyu bahwasanya ayah kamu nggak bisa kamu doakan. Ayah kamu itu kafir ketika hidupnya dan meninggal dalam keadaan kafir. Maka orang yang meninggal dalam keadaan kafir itu musuh Allah. Falamma tabarra'a minhu annahu aduwwulillah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwulillah. Ketika telah menjadi jelas kepada Nabi Ibrahim bahwa ayahnya adalah musuh Allah, tabarru'a min, maka Nabi Ibrahim tidak mendoakan lagi. Nah, ini begitu yang dipahami daripada kepahaman-kepahaman yang ada pada keyakinan umat Islam. Begitu. Bagaimana penjelasannya? Ini bagaimana ya kalau menghilangkan, ini ada yang naik nih, salah pijit dari saya. Ya biarin, mau tanya apa tanya dulu. Mungkin kita ada di situ aja kali ya. Coba bawa sini. Tadi lagi baca live tiba-tiba. Sini. Gimana ini? Ada yang mau masuk? Kalau mau masuk silahkan. Gimana? Halo? Ayo suaranya mana? Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari Madura Sampang. Dari Madura Sampang. Ya. Oh, ini satu kampung nih dengan kita ini. Saya Madura Pamekasan. Oh iya. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Enggak Ustaz. Oh, sudah ngikuti anunya, live-nya, TikTok-nya? Ya, aku izin follow ya Ustaz. Siap. Masya Allah. Ini siapa namanya ini? Idi Pangkas Ustaz. Idi Pangkas. Masya Allah, semoga berkah TikTok-nya, semoga maju. Selalu ikuti insya Allah. Begitu juga ada live-live kita, kebaikan-kebaikan ada disebarkan, ada di YouTube, Cahaya Kalam Ilahi, diikuti insya Allah ya. Ya, sekiranya tidak ada yang mau disampaikan, boleh insya Allah bisa nonton dari layar aja insya Allah ya. Atau diizinkan untuk kemudian turun supaya layarnya bisa tawajuh insya Allah. Atau gimana? Ada yang mau di dialog atau gimana kira-kira menurut pandangan Kang Idi tentang TikTok Pikir Akhirat? Menurut pandangannya gimana? Kesimpulan dari apa yang dicerna, pembahasan yang didengar, itu gimana? Coba saya mau mendengar gimana tanggapannya.
ini Ustaz, saya kalau bahasanya aku kurang banyak kurang apa ya, kurang paham. Ya, tapi menurut secara umum baik apa kurang baik? Alhamdulillah sehat Ustaz. Oh ya, alhamdulillah, masya Allah. Iya, 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 iya. Masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Soleh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ayo siapa? Masya Allah. Rum baikah? Masya Allah. Selamat, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Silakan ditonton. Masya Allah, Muhammad Uzair. Masya Allah. Ini disiarkan lagi ya. Iya, iya, iya. Ada TikTok kita ini lagi live serentak. Ada Abu Khair. Iya, ada Abu Khair. TikTok, ada Abu Khair, ada Jalan Dakwah ya, official. Masya Allah. YouTube, kemudian apa? Cahaya Kalam Ilahi. Tolong bantu aku Ustadz. Oh, bantu apa ini kira-kira? Masya Allah, kita saling bantu-membantu ya, Masya Allah. Berapa ribu nih kayak gitu. Ya kita harus ta'awun, bekerja sama, Masya Allah. Terus, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amin, amin, amin. Zubaidi dari Prempengan, Masya Allah. Tafadhal, tafadhal. Masya Allah. Semoga niatnya dikabulkan, dimudahkan. Masya Allah. Beri aku amalan agar hatiku lebih kuat condong pada akhirat. Banyak istighfar. Man lazimal istighfar, ja'alallah min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja. Orang yang banyak istighfar itu oleh Allah SWT akan dihilangkan kesedihannya, akan dihilangkan kesusahannya, dan berada dalam bimbingan Allah sehingga hatinya menjadi condong kepada arah-arah kebaikan. Banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Insyaallah. Ya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfar kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Kalau orang banyak istighfar, dijanjiin Allah dalam Al-Qur'an surat Nuh, yursilis sama alaikum midrara, di rizkinya akan dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yumbitkum bi amwalin wa banin, dia akan diberi harta, dia akan diberi anak. Bagi orang yang belum punya anak, perbanyak istighfar. Bagi orang yang tersendat, rizkinya kurang lancar, perbanyak istighfar. Bagi orang yang hatinya suka sumpah gundah gulana, perbanyak istighfar. Apa saja, perbanyak istighfar. Istighfar itu paling sedikitnya astagfirullah. Ada lagi istighfar yang lebih panjang lagi, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim wa atubu ilaih. Ada lagi istighfar yang lebih panjang lagi, namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Amalannya itu simpel, perbanyak istighfar, jaga sholat 5 waktu, syukur-syukur bisa berjamaah di tempat adzan berkumandang. Orang yang menjaga sholat 5 waktu, berjamaah di tempat adzan berkumandang, diberi 5. Yang pertama, barokah rezekinya. Yang kedua, selamat siksa kubur. Yang ketiga, menerima catatan amal dengan tangan kanan. Yang keempat, nyebrang sirat secepat kilat. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Semoga termasuk kita. Masya Allah. Sebentar, kayaknya ada pertanyaan. Gimana? Dari Ibu Belia, siapa ini tadi? Paling betul namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raga saya berat untuk menjalani perintah Allah, tapi hati saya sering menangis ingin dekat sama. Ya, itu tahapan-tahapan. Syukuri kalau sudah merasa takut, nangis, ingin taubat tuh syukuri walaupun belum taubat. Ingin sholat, syukuri walaupun belum sholat. Insya Allah kalau keinginan baik selalu ada, suatu saat Allah akan wujudkan kebaikan-kebaikan yang ada di hati.
Ini ada Silakan. pertanyaan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Pakai mic tadi mana mic? Oh iya. Oh iya, Masya Allah. Ini masih terkait di bulan Ruah ya. Allah. Nah, beliau bertanya, ini banyak di antara kaum muslimin mengadakan amalan terkait ruahan Kiai. Ya. Bagaimana hukumnya kalau yang tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan untuk mengadakan ruahan tersebut? Mohon jawabannya Kiai. Ya nggak ada kemampuan, nggak ada paksaan. Maksudnya tidak harus ngundang tetangga. Ya cukup kita sendiri jadi ruahan, berkumpul sama istrinya. Sebelum makan kirim Fatihah dulu sama orang tuanya yang sudah mati. Itu juga sudah ruahan. Jadi ruahan itu bukan istilah harus sembelih kambing, sembelih ayam, ngundang makan. Bukan harus itu. Ruahan istilahnya itu kirim Fatihah kepada para arwah. Itu maksudnya ruahan. Jadi kalau kita tidak mampu untuk ngundang tetangga, ya cukup kita sama istri dan anak-anak kumpul kirim Fatihah. Makan apa yang ada. Itu sudah ruahan. Gimana? Gimana Ibu Belia sudah jelas? Jawaban simpel tapi Allah. Jadi Ya. Ya. sama-sama. Sama-sama. Salam sehat, salam sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman. Apakah dosa saya diampuni Allah? Kita harus berhusnudzon sama Allah, baik sangka bahwa seluruh dosa kita ini diampuni oleh Allah. Insya Allah, kalau kita ini istighfar, Allah janjikan ampunan. Jadi jangan ada keraguan. Kalau kita ini minta maaf sama Allah, Allah pasti ngampuni. Dosa-dosa kita sebanyak apapun dosa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain dosa syirik, selain dosa nyembah selain Allah, kalau nyembah selain Allah ya taubatnya harus kembali kepada Islam, menyembah Allah. Selain dosa itu, dosa membunuh, dosa zina, dosa mencuri, semua diampuni oleh Allah. Maka kita jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Tapi kapan saya bisa taat kepada Allah? Ya terus minta. Kalau ikhtiar kita secepatnya, innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Bapak kalau pengen taat jangan nunggu waktu, sekaranglah taat. Nah, jangan tanya kapan saya bisa taat. Yang bisa menjawab itu antum sendiri. Maka tidak boleh nunda-nunda waktu, karena waktu itu kita nggak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Ketika sampean ada ingin taat, di saat itulah kita kerjakan taubat kembali kepada Allah. Nah, apakah waktunya sudah ditetapkan oleh Allah? Ya, semua sudah ditetapkan oleh Allah, cuman kita nggak tahu kapan waktunya. Maka untuk itu ikhtiar-ikhtiar kita itu harus dimulai dengan ikhtiar secepatnya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin. Bersegera kamu menuju ampunan Allah, menuju surga Allah. Maksudnya bersegera itu segera tobat gitu. Usahanya ke situ. Rumbai, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan, ada yang bertanya dari live-nya TikTok Abu Khair. Ya siap. Ini dari TikTok Abu Khair. Assalamualaikum. Di bulan Ruah, menjelang bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia dan doa kita pasti akan dijawab Allah. Pakai mic. Wa ta'ala. Ya. Tetapi saya sering berdoa siang malam, tetapi sampai detik ini belum dikabulkan oleh Allah. Maka apa yang harus saya lakukan ikhtiar ini? Apa saya harus legowo atau saya hentikan doa-doa ini karena belum terjawab sampai sekarang. Jadi doa itu dijadikan 3 perkara. Dalam kitab Nasha'ihul Ibad, seluruh doa yang kita panjatkan kepada Allah itu, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan doa itu 3 perkara. Yang pertama, Allah menjadikan doa yang kita panjatkan itu dijadikan penghapus dosa kita. Mungkin kita minta banyak minta apa, tidak dikasih itu karena dosanya masih banyak. Mau dijadikan penghapus dosanya itu. Kemudian yang kedua, Allah memberi di dunia dengan doa itu, tetapi bukan sebagai balasan. Itu sekedar bonus saja, bonus.
Kemudian yang ketiga, inti daripada doa itu disimpan oleh Allah di akhirat. Jadi hasil daripada doa yang kita panjatkan itu ibadah, karena ibadah itu doa, maka doa itu disimpan di akhirat. Jadi kalau misalnya kita ini doa, minta apa, tak sesuai dengan harapan, jangan kita kecewa. Karena doa itu sendiri adalah ibadah. Nah, Allah hendak menengok sikap kita apakah tetap istiqomah dengan doa. Maka kita walaupun, jadi tidak ada istilah doa itu tidak diterima ya. Semua doa itu diterima oleh Allah SWT. Hanya saja Allah yang tahu dengan hikmahnya. Maka kita tetap istiqomah terus, apa yang kita minta terus istiqomah, nanti insya Allah harapannya Allah memberi. Kalaupun tidak, Allah Maha tahu pasti semuanya yang terbaik menurut Allah. Al khairu fima waqa, segala yang terjadi itu pasti yang terbaik, karena semua yang terjadi itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada yang bertanya tadi, walaupun doanya semacam tak nampak sehingga kita kemudian menilai doa ternyata tak makbul, jangan. Itu pemahaman yang kurang. Dan pemahaman yang perlu diluruskan, bahwa setiap doa Allah terima, Allah yang Maha tahu dengan apa yang terbaik daripada apa yang kita minta. Maka istiqomah terus, tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya, selalu panjatkan doa. Masya Allah. Sesuai janji Allah. Inna Allaha la yukhliful. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Iya, insya Allah. 20-20-26. Silahkan diikuti, TikToknya disukai, di share ulang. Masya Allah. Fadal. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Gimana Pak Ustadz? Masih lanjut? Ini kalau dituruti sampai jam berapa ada habisnya? Ya, kita berbagilah waktu ya, insya Allah. Alhamdulillah kita telah bisa berdialog, bermuwajah, bertatap muka. Mudah-mudahan tatapan-tatapan ini tatapan yang membawa barokah, pandangan yang membawa ceria satu sama lain. Mari kita jadikanlah semuanya fungsi yang sehat. Mata melihat kebaikan, telinga mendengar kebaikan, mulut bicara kebaikan, otak berpikir perkara-perkara yang baik, yang positif. Harapannya Allah datangkan macam-macam yang baik dalam kehidupan kita. Ini ada lagi satu pertanyaan Pak Ustadz Abu Khair dari Salbiyah. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Saya keponakan Le Agus Betung, minta doa dan ridhonya Ustadz. Oh iya, insya Allah ini santri kita ini, Masya Allah. Semoga Salbiyah barokah ilmunya, barokah di mana saja tempat. Insya Allah semoga secepatnya dapat suami yang barokah, bisa membimbing kamu dalam kehidupan. Ikuti terus TikTok Pikir Akhirat dan channel YouTube Cahaya Kalam Ilahi, juga Jalan Dakwah Official dan TikTok Abu Khair. Kita ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa diabadikan suara ini, dan nanti untuk live ini akan dilanjutkan menjadi live di YouTube. Tonton keterangan yang mungkin baru bergabung, sempurnanya YouTube-nya ada di Cahaya Kalam Ilahi. Jazakumullah khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa live pagi ini ya. Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi sumber ilmu bagi kita semua. Saya ingatkan lagi teman-teman, bagi teman-teman yang tidak berangkat ibadah haji dan umroh, dapat ikut di PT Khidmah Haramain Indonesia. Bisa nanti komen di bawah, atau untuk wilayah Palembang dan Sumatera Selatan. Kemudian untuk mengikuti kajian-kajian ilmu di YouTube, bisa mengikuti di Cahaya Kalam Ilahi. Kemudian Jalan Dakwah Official. Kemudian di Facebook ada Abu Khair dan Haji Saleh Abdul Aziz. Terima kasih bagi panjenengan yang sudah nonton. Apabila ada kesilapan kata dari kami, ada perilaku dari kami yang kurang berkenan bagi panjenengan semua,
kami selaku manusia biasa kepada panjenengan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Akhirnya live ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.